Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kedua ini, saya akan menjelaskan tentang metode penjumlahan dua vektor, yaitu dengan cara uraian ya. Kalau video sebelumnya sudah dengan cara jajar genjang, yaitu di mana kita dapatkan vektor satu dan vektor 2, kita tarik garis ya, kemudian tarik garis begini, kemudian dari pangkalnya kita tarik ke sini, itulah penjumlahannya. Kemudian rumusnya adalah P resultan sama dengan akar dari V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus 2V1 V2 cos theta atau cos alpha, di mana theta atau alfanya itu sudut antara vektor satu dan vektor kedua. Kemudian juga kita sudah lihat beberapa contohnya. Oke, kita akan lanjutkan yang sekarang adalah metode uraian. Di sini penjumlahan dua vektor akan nampak lebih kompleks ya, atau sedikit lebih sulit mungkin ya. Tapi ya sebenarnya sama saja. Mudah-mudahan jika belajar dengan pelan-pelan dan dengan seksama, perhatikan ini tidak akan sulit dipahami. Oke, di sini kita diberikan dua buah vektor, yaitu vektor V1 dan vektor V2. Nah, kita akan menjumlahkan dan hasil penjumlahannya adalah vektor VR ini. Tapi di sini metodenya adalah kita gunakan sumbu koordinat kartesian bantuannya ini. Jadi di pangkal sini kita buat titik pusatnya, kemudian tarik sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang caranya adalah menguraikan ke dalam bentuk komponen-komponen masing-masing dari vektor satu dan vektor kedua. Uraikan ke dalam komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Di sini, vektor pada vektor V1 punya komponen pada sumbu X yang namanya V1X. Ya. V1X adalah vektor satu komponen X. Ya. Dan pada sumbu Y-nya, maka vektor satu ini punya komponen pada sumbu Y, kita namakan V1Y. Jadi yang tadinya vektornya ke sini, sekarang berubah menjadi V1X dan V1Y. Kita tidak lagi lihat yang ini ya. Bentuknya sudah berubah jadi V1X dan V1Y. Kemudian yang vektor kedua begitu juga. Kita ubah ke dalam komponen pada sumbu X yang namanya V2X. Dan komponen yang pada sumbu Y namanya V2Y. Tingginya hanya segini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan aja V1X ditambah V2Y. Jadi langkahnya nih, kalau panjangnya segini, ditambah panjang yang segini, jadi panjangnya ya dari sini ke sini. Jadi misalnya ini satu, ini dua, maka dijumlahkan jadi tiga ya. Ini V resultan pada komponen X ya. Begitu juga yang sumbu Y, V2, V1Y tambah V2Y jadi VR, V resultan Y. Nah, yang kita lihat adalah resultannya. Nah, jadi kita lihat resultannya ini, kemudian resultan ini kita kembalikan lagi ke vektornya. Jadilah ini. Jadi hasilnya sama saja ya. Baik metode jejer genjang dan metode uraian, ini hasilnya adalah sama nilainya dan arahnya. Tapi memang ini agak sedikit kompleks. Di sini besarnya V1X adalah V1 cos alpha, V1Y adalah V1 sin alpha, di mana alpha adalah sudut ya dari sumbu X terhadap sorry, dari sumbu X terhadap vektor V1 ya. V1 itu membentuk sudut alfa terhadap sumbu X, sedangkan untuk V2 X-nya adalah V2 cos beta dan komponen Y-nya adalah V2 Y sama dengan V2 sin beta. Oke, beta adalah sudut ya antara sumbu X dengan vektor V2-nya. Oke, jadi kita harus tahu besarnya sudut
V1 terhadap sumbu X dan V2 terhadap sumbu Y. Kalau yang jajar genjang, kita tidak perlu tahu sudut alfa dan beta ini. Yang hanya kita perlukan adalah sudut antara V1 dan V2 yang tengah ini. Ya. Jadi yang tengah ini yang kita perlu tahu, yaitu theta. Oke. Tapi kalau dalam uraian komponen, maka alfa dan beta ini adalah kita harus tahu. Ya. Oke, mudah-mudahan sudah masih bisa ya dipahami. Jadi tadi V resultan X adalah penjumlahan dari komponen X, vektor 1 komponen X dan vektor 2 komponen X. V2 VR V resultan Y-nya adalah eh, komponen pada sumbu Y kita jumlahkan. Ya, mungkin nanti dalam bentuk detail mungkin akan lebih paham. Nah, di sini sehingga komponen-komponennya resultan penjumlahan V1 dan V2 dapat dinyatakan dengan VR sama dengan penjumlahan VRX ditambah VRY. Nah ini ya, VRX pada arah sumbu X dan VRY pada arah sumbu Y. Sumbu X ini I kecil itu arah sumbu X, J kecil adalah arah sumbu Y. I itu adalah vektor satuan sumbu X, J adalah vektor satuan sumbu Y. Jadi daripada menuliskannya VRX arah sumbu X, VRI arah sumbu Y, ya tulis aja simbol-simbol I topi dan J topi gitu. Dengan I adalah vektor satuan arah sumbu X positif dan J adalah vektor satuan arah sumbu Y positif. Di mana vektor satuan adalah vektor yang harganya 1. Dan besarnya vektor resultan dapat dinyatakan dengan besarnya itu sama dengan akar dari VRX kuadrat ditambah VRY kuadrat. Dan arah vektor resultannya kita bisa cari, yaitu dengan cara tan C sama dengan VRY ditambah VRX, ya dibagi VRX. Dan kemudian C-nya ini kita gunakan antitan atau arkestan dari VRY dibagi VRX. Ini adalah rumus-rumusannya. Kalau dari angka-angka seperti ini mungkin masih belum jelas. Nanti kita masuk ke dalam contoh supaya lebih jelas lagi ya. Oke, contohnya di sini. Contoh, dua buah vektor terletak pada sistem koordinat Kartesian. Ya, seperti pada gambar 7A. Lihat gambarnya. Ini ada vektor satu, ini ya, vektor satu ini. Tadi alfa yaitu 120 kan. Alfa adalah besar sudut vektor satu terhadap sumbu X. Oke, 120. Kemudian vektor B adalah vektor yang kedua adalah ini. Sudutnya adalah beta, yaitu sudut antara vektor kedua terhadap sumbu X, yaitu 30 derajat. Oke, ditanya tentukan resultannya dari kalau V1 ditambah V2, di mana V1 sama dengan V2 besarnya 3 satuan. Oke. Jadi panjangnya ini 3, panjangnya juga 3. Coba resultannya di mana? Kira-kira resultannya ada di sini nanti ya. Kira-kira begini. Cuman kita hitung ya. Ini bisa dengan menggunakan metode jajar genjang atau dengan metode uraian. Oke, kita karena di sini membahas metode uraian, kita akan lihat caranya. Tadi metode uraian adalah kita ubah vektor satu dan vektor kedua ke dalam komponen X, komponen sumbu X, dan komponen sumbu Y. Kita mulai dari vektor yang pertama. Vektor yang pertama ini, maka komponennya, komponen X-nya adalah di sini. Ya, V1X. Ya jelas, kita jatuhkan ya, sini, maka panjangnya dari sini ke sini. V1Y-nya, berarti kan V1X-nya kita jatuhkan ini ke sini, ke sumbu X. Nah, panjang dari sini ke sini itulah V1X-nya. Oke. Kemudian Y-nya itu jatuhkan ujung ini ke sumbu Y. Nah, dari sini ke sini itu adalah V1Y. Ini komponennya ya. Tadi rumusnya adalah V1X adalah V1Y apa tadi rumusnya? Di sini V1X sama dengan V1 cos ya. Alfa ya kan?
V1Y sama dengan V1 sin alfa. Oke, alfanya tadi 120 digambarin ya. Alfa sama dengan 120 derajat. Alfa itu yang ini. Oke, itu ya V1X dan V1Y. Pause dulu biar lebih jelas. Nah, sekarang kita lihat yang komponen sumbu Y. Sumbu Y, komponen vektor kedua. Vektor keduanya ini, komponen keduanya adalah ini. Nih, tek, ya, dari sini ke sini. Kemudian komponen sumbu Y adalah jatuhkan dari ujung sini ke sini. Dari sini ke sini. Nah, itu ya. Atau kalau saya gambarkan lagi, komponen sumbu X vektor kedua adalah ini. Ini ke sini. Ini V2X ya. Komponen pada sumbu Y-nya jatuhkan ke sumbu Y. Dari sini ke sini. V2Y. Jadi rumusnya tadi V2X sama dengan V2 cos beta. V2Y sama dengan V2 sin beta. Dengan beta sama dengan sudutnya yaitu 30 derajat. Oke, kita hapus ya. Sudah dapat tuh komponen-komponennya pada sumbu X dan sumbu Y. Maka kita hitung masing-masing. V1 kan 3 ya, V2 juga 3. Cos 120, sin 120 gitu. Coba di sini ada penjelasannya nggak? Nah, di sini. V1X adalah V1 cos 120. 3 cos 120 adalah min setengah. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah V1 sumbu X adalah min 1,5. V1Y adalah V1 sin alfa. Ya, alfanya tadi alfa 120 ya. Oke. Beta tadi 30. Oke, seperti itu. Nah, di sini dapat ya V1 3 kali 120 sin 120. Nih, 1,5 akar 3. Dapat ya 2,6 ya. Kemudian V2X-nya V1 cos beta 3 kali setengah akar 3 dapat 2,6. V2Y adalah V1 sin beta 3 kali sin 30 adalah setengah. Adalah 1,5. Oke. Jadi komponen-komponen yang tadi berubah menjadi 4 ya. Jadi komponennya itu jadi ini V1X, V2, V1Y, kemudian V2X dan V2Y ada 4 komponen ya. Kemudian di sini dapat tuh V1X, V1Y, V2X, V2Y ini masukin ke rumusnya yaitu V resultan ya. V resultan X adalah V1X ditambah V2X. Ingat yang sama-sama X. V resultan Y sama dengan V1Y ditambah V2Y. Nah, ini kan sudah ada nilainya. Tinggal masukin aja. Jadi V resultan X adalah V1X ditambah V2X. Dapat nilainya yang 1X ini. V2X ini jumlahkan 1,1. VRY. V resultan Y. V1Y ditambah V2Y. V1Y adalah 2,6. V2Y sama dengan 1,5 masukin dapat 4,1. Karena sudah dapat VRX dan VRY, dapat VRX dan VRY, maka masukin VR-nya. VRX kan komponen vektor, VRX itu komponen vektor VR. Sedangkan yang kita cari adalah VR-nya. Nah, untuk mencari VR-nya itu pakai rumus yang ini, yaitu akar VRX kuadrat tambah VRY kuadrat sama dengan 4,24. Jadi ini sini 4,24. Itulah vektor penjumlahannya tadi. Kalau kita lihat di sini, vektornya ada di sini ya. Vektornya ada di sini. Nah, sebesar
4,24. 4,24. Nah, ini tadi 3, ini 3 kan? Itu resultannya. Kalau jajar genjang kan ya mudah kan? Kemudian di sini. Nah, ini adalah resultannya. Ya. Kemudian arahnya, arah itu kan arah adalah disebut ke vektor resultan. Ini berapa C-nya? Nah, dapat ini tan pangkat min 1 VRY dibagi VRX. VRY-nya 4,1, VRX-nya 1,1 dibagi, kemudian di antitan atau arkustan jadi dapat 80 derajat. Ya, itu ya penjumlahan secara uraian. Apakah sama hasilnya dengan cara jajar genjang? Hasilnya harusnya sama. Akan coba kalau kita buktikan. Nah, kita buktikan dengan resultan. Dengan cara jajar genjang ya. V resultan sama dengan akar. V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. V1 kuadrat kan 3 ya. 3 kuadrat. V2 kuadrat. 3 kuadrat ditambah 2 V1 V2. 2 kali 3 kali 3. Cos theta. Nah, cos theta adalah cos dari sini ke sini. Kalau dari sini ke sini itu 120, sedangkan dari sini ke sini 30, berarti tetanya adalah 120 kurang 30, yaitu 90. Sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah cos 90 adalah 0. Oke. Oke. Cos 90 adalah 0 sama dengan akar dari 3 kuadrat 9 ditambah 9. Akar dari 18. Akar dari 18 itu hasilnya adalah ini ya, 4,24. Oke. 4,24. Oke, sama ya hasil. Nah, sekarang kita lanjut ke perkalian vektor. Vektor itu bisa dikalikan. Saya punya vektor, bisa dikalikan dengan skalar, ya. Kemudian vektor dikalikan dengan vektor. Jadi vektor dikalikan dengan skalar, ini skalar, itu K kali V. Misalnya saya punya vektor, vektor 1 sama dengan 3 satuan ke kanan. 3 satuan ke kanan. Maka kalau saya kali 2, 2V, jadi ya 6 satuan ke kanan. Oke, vektor perkalian dengan duanya itu jadi 6 satuan ke kanan. Kalikan aja 3 dengan 2. Itu adalah perkalian yang pertama, perkalian vektor dengan skalar. Ya. Sekarang perkalian vektor dengan vektor. Perkalian vektor dengan vektor itu menghasilkan eh, perkalian vektor dengan vektor menghasilkan skalar atau perkalian vektor dengan vektor menghasilkan vektor yang lain. Ya, ada ada hasilnya skalar, ada yang hasilnya vektor. Jadi di sini disebut dengan dot, perkalian dot produk atau perkalian titik. Kalau yang menghasilkan vektor disebut dengan perkalian silang atau perkalian cross product. Ya, cross. Kalau cross itu hasilnya vektor, kalau dot nanti hasilnya skalar. Di sini eh, saya akan lanjutkan dulu ya di sini. Perkalian sebuah vektor dengan skalar K sama dengan 2 atau K sama dengan 1, hasilnya ya. Hasilnya adalah dikalikan aja komponennya. Oke. Di sini ada gambar 9 dan gambar 10 itu mewakili perkalian dot
Yang ini perkalian cross ya, cross produk. Yang ini dot produk. Kita lihat gambar 9 dan 10. Ada vektor satu dan vektor kedua dengan sudut di antara keduanya adalah theta. Maka perkalian dot adalah V vektor satu dot vektor 2. Vektor satu dot vektor 2. Hasilnya adalah vektor C. C ini adalah skalar. Dengan C adalah besarnya adalah V1, V2 cos theta. Ya, oke. Jadi ada V1 dot V2, hasilnya adalah V1, V2 cos theta. Oke, yang selanjutnya ada vektor V1 dan V2 sudut di antaranya adalah theta. Maka V1 cross V2 menghasilkan vektor V. Ini vektor V kalau ini skalar ya. Di mana panjang atau besar vektor V adalah V1 kali V2 sin theta. Kalau ini V1 V2 cos theta. Ini adalah panjangnya. Oke. V1 dan V2 terletak pada satu bidang yang sama. Supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Oke, di sini kalau dalam fisika untuk menentukan cross ya, menentukan arah vektor hasil perkalian silang atau cross product mengikuti aturan tangan kanan seperti pada gambar berikut ini. Ya, tangannya seperti ini. Ini ke atas, ini ke depan, ini ke kiri, ke kiri ya, ini ke depan. Jadi V1 cross V2 itu arahnya ke atas. Sama aja kalau kita muter skrup ya. Muter skrup berlawanan jarum jam, maka skrup itu akan naik. Kalau kita putar skrup eh, searah jarum jam, maka skrup itu akan turun. Nah, sama aja. Nah, gini ya, saya jelaskan. Nah, ini ada V1, V2. Kalau V1 cross V2, V1 cross V2 berarti putarnya ke ini, dari V1 ke 2. Nah, muternya berlawanan jarum jam. Kalau kita punya skrup, kita putar ke berlawanan jarum jam, maka dia skrup itu akan naik ke atas. Ya. Tapi kalau V2 di cross dengan V1, itu arahnya ke sini, V2 putar ke V1, maka skrup itu akan turun ke bawah. Ini ya. Ini V1 cross V2, yang ini V2 cross V1. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Contoh dalam fisika, perkalian cross dua vektor itu adalah eh, gaya, momen gaya. Ya, momen gaya itu adalah perkalian vektor lengan gaya dengan vektor gaya. Jadi, tau itu sama dengan, tau itu vektor, sama dengan perkalian antara R dengan gaya. Oke, contoh ini dalam fisika ya. Kalau dalam perkalian titik yang mana? Dalam usaha. W sama dengan gaya dikali perpindahannya S. Ini adalah contoh dalam fisika. Baik, kita lanjut ke contoh secara detailnya. Di sini ada dua buah vektor, besarnya masing-masing adalah V1 3 satuan dan V2 5 satuan. Dan keduanya membentuk sudut 60 derajat. Tentukan besarnya skalar C dan vektor V. Ya. Tentukan besarnya skalar C dan vektor V. C itu skalar ya, vektor skalar jika C itu perkalian dot, V itu perkalian cross. Ya, sama yang sudah kita lihat di sini, ini rumusnya ya. Kita masukkan pakai. Jadi V, C itu V1 dot V2 sekalian titik. Ya, rumusnya V1 kali V2 cos 60.
3 kali 5 cos 60 setengah. Jadi 7,5 satuan. Sedangkan kalau V cross ya, V1 cross V2 adalah V1 kali V2 sin 60. Yang mana 3, 5 kali 0,87. Sin 60 itu 0,87. 13 satuan. Oke, contoh selanjutnya. Ada vektor V1 dan vektor V2. Keduanya membentuk sudut 30. Ya, vektor 1 dan vektor kedua membentuk sudut 30. V1 ini V2. Nah, membentuk sudut 30 derajat. V1-nya besarnya, oh begini. Hasil kali silangnya adalah 10 satuan. V1-nya 5. Oke. V1-nya 5. Hasil cross-nya adalah 10. Ya. Hasil cross-nya adalah 10. Maka tentukan besarnya V2 ini. Berapa V2? Masukin rumusnya. V sama dengan V1 V2 sin 30. V, atau ditanya V2 ya, V2 sama dengan V dibagi V1 sin 30 ya. 10 dibagi 5 kali setengah sama dengan 4 satuan. Oke, kalau ini diketahui yang hasil cross-nya dan salah satu vektornya dan sudutnya, tentukan salah satu vektornya atau V2-nya di sini. Pakai rumus yang ini ya. Oke. Contoh terakhir di sini. Dua buah vektor hasil perkalian skalar. Besarnya 2. Ingat, perkalian skalar itu perkalian dot. Ya, atau dot produk. 2 satuan. Dan hasil perkalian silang. Perkalian cross. Besarnya 2 R3. Kalau ini C, kalau ini V ya. Tentukan besarnya sudut antara kedua vektor tersebut. Oke. Jadi kalau V1 dot V2 hasilnya 2 satuan ya. Tapi kalau V1 cross V2 hasilnya adalah 2 akar 3. Tentukan tentukan sudutnya theta. Tetanya berapa? Masukkan rumus pertama. V1 dot V2 itu adalah V1 V2 cos theta. Sama dengan 2 satuan ya. Ini pertama. Kemudian hasil perkalian silangnya V1 V2 sin theta 2 akar 3. Nah, di sini V1 V2 sin theta 2 akar 3 ini ya. Ini adalah perkalian rumus perkalian cross, ini rumus perkalian dotnya. Di sini 2, di sini 3. Yang kita tanya adalah tetanya. V1 V2 kita nggak tahu, maka rumus pertama formula pertama dan formula kedua ini kita bagikan aja. C per V atau V per C boleh. Itu sin ini hilang ya. Ini dengan ini habis kalau kita bagi. Nah, sorry. Ya, ini kita bagi habis kita bagi ya. Jadi tinggal yang ini dibagi yang ini. Dapat tuh sin per cos. Sin per cos itu kan sama aja tan ya. Sama dengan tan theta. Jadi sin per cos ini sama dengan tan. Oke. 2 dengan 2 coret tinggal akar 3. Jadi tan theta sama dengan akar 3 sehingga theta sama dengan antitan atau arkestan dari akar 3 yaitu 60 derajat. Oke, semoga dipahami ya. Demikian ya pembahasan video kedua tentang materi sesi pertama yaitu besaran dan satuan. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa lagi di pertemuan kedua. Jika ada sesuatu yang belum jelas, silahkan ditanyakan di diskusi. Kemudian baca buku online, kerjakan latihannya, perbanyak latihan karena matematika atau fisika ini supaya bisa itu
Selain membaca, juga harus banyak berlatih. Oke. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.